teman-teman calon mahasiswa baru yang mengalami perasaan enggan untuk bersosial media, bahkan mungkin sampai menonaktifkan sosial medianya karena merasa tertekan dengan informasi-informasi mengenai penerimaan perguruan tinggi dan mulai menghindar dari teman-temannya yang telah diterima di perguruan tinggi. Nah, menurut Kak Ainun dan juga Kak Hafiz, kita sebagai orang terdekat mereka tuh sebaiknya harus bersikap seperti apa sih ketika menemui hal-hal seperti itu? Dari Kak Hafiz dulu, boleh? Oke, baik. Gimana caranya kita menyikapi hal-hal seperti itu ya? Oke, sebenarnya itu pilihan sih, mau nonaktif, mau tetap bermedia sosial, itu terserah gitu ya. Tapi memang yang namanya kita bermedia sosial itu haruslah bijak gitu. Ketika memang kita mau kuliah gitu ya, dan kita nggak tahu apa-apa, ya kita harus cari informasi. Nah, disitulah kita memfilter mana informasi yang sekiranya itu relevan dan akurat untuk kita tahu karir kita ke depannya. Nah, misal contoh nih, kayak Kak Ainun di segmen sebelumnya pernah bilang, kalau ada influencer yang ngadain a day in my life gitu ya, dan itu relate gitu sama jurusan yang pengen kamu tempuh, ataupun mungkin kamu masih bingung dan mau ngelihat keseruan dia di lab kepanganan gitu kan ya. Nah, itu nggak apa-apa, asalkan memang itu hal yang positif. Jadi ya, gunakanlah media sosial sebijak mungkin dan setujuan mungkin agar memang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Oke, tadi aku dengarnya ini ya, kalau misalkan kita jadi orang terdekat, terdekat, oke. Kalau mungkin tren sekarang adalah apa tak, we listen don't judge gitu ya. Jadi oke, kalau misalkan kita jadi orang terdekat, mereka lagi cerita ya, dia lagi cemas, dia lagi ketakutan, dia takut sama masa depan, dia mau kuliahnya seperti apa. Mungkin adalah ya kita mendengarkan dia oke ya sama hal tadi, pilihan untuk deactivate IG gitu. Dia nggak apa-apa kalau misalkan dengan cara itu kamu menjadi diri yang lebih baik, dengan cara itu kamu bisa memfilter emosi gitu ya, karena kan kita tuh punya kendali atas diri kita masing-masing seperti itu. Jadi kita punya kendali untuk meng-cut sesuatu yang itu bisa merusak diri. Maksudnya adalah merusak emosi kita. Kalau misalkan kita buka Instagram, kita jadinya bad, kita jadinya terus kecewa, atau kita jadinya merasa takut. Jadi oke, nggak apa-apa kamu memutuskan sesuatu itu. Kita nggak menghakimi dia, ngapain sih alay banget gitu ya. Biasanya orang-orang kayak ngapain sih alay banget pakai deactivate IG, tinggal nggak usah buka IG aja, tinggal di uninstall aja IG-nya kan bisa. Jadi gimana kita menerima dulu emosinya dia gitu ya. Karena kan orang-orang yang bercerita itu kadang mereka cuma ingin didengarkan aja kan. Jadi kita dengarkan aja, kita validasi emosi dia. Oke, kamu pasti merasa takut, jadi it's okay kamu deactivate IG. Ya kita terus menyemangati aja sih, kita nggak melihat kekurangan yang ada di diri dia, karena sebenarnya dia sendiri tuh tahu solusi yang akan dia lakukan ke depannya itu apa. Jadi kita membantu di penguatan emosi dia aja. Terus menurut Kak Hafiz dan Kak Ainun tuh, cara mengatasi tekanan dari luar nih, baik dari keluarga ataupun juga lingkungan, itu seperti apa sih? Dari Kak Hafiz dulu. Oke, ada yang namanya kita itu komunikasi asertif gitu ya. Maksudnya kita melakukan komunikasi yang terbuka gitu. Nah, makanya penting gitu ya bagi anak muda zaman sekarang untuk udah tahu tujuannya kayak gimana. Dan tujuan itu harus kita publikasikan, tapi bukan publikasi sosmed gitu ya, tapi kasih tahu ke orang tua kita. Nah, mungkin ini seperti kisah dari aku aja, di mana aku itu selalu terbuka gitu ya sama ibuku sendiri. Dan aku selalu cerita, "Mah, habis pengen deh masuk jurusan ini." Iya, kata mamaku, ini ya pesannya. Ya udah, pada akhirnya dengan komunikasi yang terbuka seperti itu, orang tua bakalan lebih mudah buat memahami kita tuh maunya apa. Tapi Kak, ada tuh orang tua yang mau banget anaknya masuk jurusan ini gitu ya. Nah, ini adalah tantangannya, dimana kita memang harus membuat orang tua kita yakin. Caranya kayak gimana? Dengan tunjukin motivasi terbesar ataupun pencapaian-pencapaian yang sekiranya relate dengan apa yang kita impikan. Misalkan mungkin orang tua kita nyuruh kita masuk manajemen gitu ya, dimana kan manajemen ya ini don't judge ya maksudnya ya, manajemen kan jurusannya favorit gitu ya, dan banyak orang suka gitu. Tapi kitanya mau masuk psikologi gitu ya. Nah, sebenarnya orang tua kita pengen kita jadi pembisnis misalkan. Ya, pembisnis itu kan gak harus datang dari jurusan manapun, bahkan orang kedokteran bisa masuk jurusan bisnis gitu ya. Nah, coba life hack misalkan, kalau di psikologi tetap belajar bisnis kok, bahkan belajar tentang perilaku. Ya, di manajemen juga belajar tentang perilaku konsumen. Tapi di sini kita lebih menyesuaikan dan kita kasih tahu sebetul-betulnya apa aja di jurusan psikologi itu ada apa, terus sama-sama punya masa depan,
di jurusan psikologi itu. Jadi ya kembali lagi tadi, kita memang harus jujur dan memberikan yang terbaik ke orang tua kita. Sekali sih. Baik. Kalau menurut Kak Ainun sendiri bagaimana nih cara mengatasi tekanannya? Oke, kalau tekanan dari keluarga ya, dari lingkungan keluarga, sama seperti yang tadi Hafiz katakan, ya pasti kita harus mengutamakan apa-apa itu ya komunikasi gitu ya, komunikasi asertif. Dan apa ya memang orang tua itu kan apa ya, mungkin pemikiran nggak sama seperti kita gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan keinginan kita, kebutuhan kita sama seperti apa yang kita nggak bisa memaksakan orang tua kita punya pikiran yang sama seperti kita. Mungkin punya pikiran bahwa ambil jurusan psikologi itu juga bisa sama-sama kerja, karena kan beberapa orang tua kadang kamu harus jadi ASN atau nggak apa ya teman-teman, kadang kan kayak kamu harus jadi PNS gitu ya. Karena apa orang tua seperti itu ya, karena ingin takut anaknya itu kesusahan untuk memilih pekerjaan. Karena kan kalau udah kita masuk PNS kan kayak udah terjamin ya, maksudnya kayak untuk gaji itu per bulan pasti ada. Sedangkan ya pasti orang tua memilih anaknya untuk ada rasa aman gitu ya, untuk memilih karir dan pekerjaan. Tapi di sisi lain kita tidak ingin tuh jadi orang-orang PNS kan, kita pengen jadi pengusaha atau kita pengen jadi psikolog gitu ya, yang mungkin itu untuk jenjang karirnya juga kan masih panjang gitu ya, kita juga tidak tahu kita akan mendapat pendapatan seberapa per bulannya. Nah, di situ kita bisa mengutamakan komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan menceritakan bahwa nanti aku ambil jurusan psikologi, aku bisa kok kerja jadi HRD, aku juga bisa kok kerja di perusahaan, aku juga bisa kerja di apapun itu gitu ya, di banyak lini gitu ya. Karena kan kadang orang tua tidak tahu ya perkembangan zaman untuk berkarir itu bisa masuk ke lini mana aja gitu. Jadi kita memberikan penjelasan bahwa oke, kita komunikasikan yang kita inginkan ini, mah gitu, kita inginkan ini. Jadi insya Allah apa yang kita inginkan pasti untuk menjalani hari-hari itu juga kita juga ikut semangat gitu ya. Impactnya juga kita aku akan mengusahakan jalan ini gitu kan. Kadang takut kita itu memilih keputusan yang salah gitu ya, kita takut anak-anaknya itu takut nggak semangat nanti di keputusan ya intinya orang tua banyak takutnya lah ya intinya. Jadi kita bisa merendah dulu kan, kadang kalau ngomong sama orang tua nggak bisa ya, kita sama-sama tinggi ya, orang tua itu udah tinggi ya, kita ambil jedanya, kita ambil merendahnya gitu ya, kita ambil sisi kita ambil baiknya dulu gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi gitu ya Sci Friends, penjelasan dari Kak Hafiz dan Kak Ainun. Nah, tadi kita kan lagi bahas kecemasan nih. Nah, jadi kan kakak-kakak kan dari jurusan psikologi kan. Nah, jadi menurut kakak dalam ilmu psikologi itu kecemasan itu gimana sih dampak kecemasan tuh bagi kesehatan mental sama kesehatan fisik kita gitu? Bisa dari Kak Hafiz dulu? Oke, baik. Kalau kita berbicara kecemasan gitu ya. Anyways, disclaimer dulu kalau saya masih mahasiswa psikologi semester 5. Iya. Jadi apa yang saya berikan ini hanya teoritik gitu ya. Dan belum pernah ada pengalaman langsung menyembuhkan orang. Jadi apa yang saya tahu saya bagikan. Nah, yang namanya kecemasan gitu ya. Kadang memang kecemasan itu bisa kecemasan yang terlihat nyata ataupun kecemasan yang tidak terlihat secara nyata gitu ya. Dan bagaimana cara menanganinya, yang saya ketahui itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa lakukan yang namanya relaksasi. Nah, relaksasi di sini kita mencoba untuk menarik napas kita ketika misalkan kita mengalami situasi yang membuat kita cemas. Misalkan lagi tag podcast gitu kan ya, cemas gitu. Nah, sebelum kita tag podcast, kita usahain buat tarik napas dulu selama 7 detik, lalu diamkan selama 6 detik, lalu hembuskan 4 detik gitu. Nah, dengan cara seperti itu, kita setidaknya bakalan lebih prepare dan kayak lebih mungkin memindahkan apa yang kita cemaskan itu ke hal-hal lain. Nah, salah satunya dengan menghela napas itu tadi. Dan ini bisa dilakukan di mana aja dengan kita menarik napas seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa pakai pendekatan mindfulness. Nah, mindfulness itu kan hadir gitu ya, atau kita merasa bahwasanya diri kita ada gitu. Nah, kecemasan itu kan biasanya juga bersifat tidak nyata. Sehingga ketika kita mencoba untuk berpikir bahwasanya kita ada dan itu adalah hal yang cemas itu bahwasanya itu tidak ada, kita bisa menghilangkan rasa cemas itu dengan mengganti bahwasanya ya, kita di sini ada dan aku bisa saja untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, itu sih kalau dari saya sendiri. Oh gitu. Terus kalau menurut Kak Hafiz ini kayak kecemasan itu bakalan berdampak sama
kesehatan mental kita atau fisik kita, ataupun itu bisa di dua-duanya? Oke, tentu keduanya gitu ya. Yang pertama tadi masa depannya, yang kedua tadi fisik kita. Nah, pertama dulu ya anxiety tentang masa depan gitu ya. Tentu ada orang yang cemas gitu ya, terus dia stagnan dengan karirnya. Maksudnya dia tahu kalau di masa depan, misalnya kita ngomongin uang penting gitu ya. Gaji 20 juta per bulan penting gitu. Tapi karena dia takut untuk mencoba, takut untuk berkarir, takut buat ya dibandingkan secara sosialnya tadi, akhirnya dia stagnan, gak ngapa-ngapain. Nah, itu adalah kecemasan yang buruk dan berdampak ke masa depan mereka. Yang dimana masa depannya ya pada akhirnya dia stagnan, karirnya juga stagnan, dan gak akan tuh dia bisa achieve pekerjaan dia, gak akan bisa achieve 20 juta per bulan dia gitu. Terus ke kesehatan fisik kayak gimana? Ya memang ada kaitannya antara kita cemas secara psikologis, lalu ke fisik kita yang udah sakit kepala atau pusing, mual dan lain-lainnya itu memang ada, dan itu namanya psikosomatis. Dan kalau teman-teman mau lebih mempelajari silahkan buka Google aja, tapi intinya memang saling berkaitan satu sama lain. Oke gitu. Kalau menurut kalian gimana kalian? Ya bener banget ya. Kalau mungkin kalau orang-orang lebih banyak mendengar psikosomatis ya. Kalau kita sendiri kan kemarin di psikologi ada somatoform ya. Nah sama ya, mungkin lihat lagi nih sama diri aku, karena aku juga sering merasa cemas gitu kan. Jadi kalau aku udah tahu alarm diri aku, kalau udah ini nih biasanya kayak mata pusing ya, biasanya di belakang telinga itu biasanya kayak nyeri banget gitu, nyeri, terus kayak ya agak muter-muter, terus penglihatan agak ngeblur. Nah biasanya itu aku udah kayak cemas, kayak semuanya. Kadang kita nggak mengenali emang, kadang kayak bisa jadi dari makanan juga, tapi kadang ya pasti pikiran nomor satu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan cemas pasti berpengaruh sama mental tuh ya pasti gitu ya. Dari rasa cemas kita jadi ngerasa nggak berharga, ngerasa orang-orang nggak memperdulikan aku, merasa kenapa aku nggak diperhatikan, aku merasa harus disayang gitu ya, kayak merasa sendirian, feeling lonely. Itu ya mungkin dampak mental dari si kecemasan itu tadi. Dan untuk fisiknya ya pasti itu ya tadi, sakit perut ya pasti ya. Terus nggak nafsu makan juga, itu sih yang biasanya aku rasakan, ya mungkin teman-teman juga rasakan gitu di rumah. Oke, jadi mungkin itu Sci-Friends dampak kecemasan terhadap kondisi fisik kita sama kesehatan mental kita gitu kan Novi. Gitu. Nah, jadi selanjutnya nih, solusi apa sih yang bisa dilakukan para Sci-Friends di rumah buat mengurangi kecemasan, dan juga gimana sih cara buat mengambil keputusan yang bijak? Menurut kalian dulu deh. Oke, untuk mengatasi kecemasan ya, lagi-lagi kita belajar untuk mengendalikan diri kita dan tidak memperdulikan sesuatu yang di luar kendali kita gitu ya. Misalkan apa yang orang lain pikirkan kepada kita itu kan juga itu adalah kita lepas kendali untuk hal itu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu memperdulikan kita, untuk selalu memperhatikan kita, untuk selalu memikirkan yang baik-baik tentang kita. Itu kita tidak bisa gitu. Karena kan kita juga sebagai orang yang selalu kepikiran terus gitu ya, kita selalu overthinking, biasanya perempuan ya. Mungkin kalau laki-laki dari perspektif Hafiz sendiri nanti saya kurang tahu. Jadi kalau dari perempuan mungkin kayak selalu berpikir dia kok ini enggak ya, dia berpikiran baik enggak ya tentang aku. Nah biasanya kita belajar untuk mengelola hal-hal yang tidak ada di kendali kita gitu. Kita belajar untuk tidak overthinking, kita belajar untuk mengendalikan diri kita secara mindful, secara sadar gitu, bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain juga, kita tidak bisa membuat orang lain selalu baik ke kita. Jadi kita belajar aja sih yang bisa kita kendalikan itu apa saja. Itu dari Kak Ainun. Kalau untuk dari Kak Hafiz sendiri? Oke, kalau kita ngomongin karir, pasti karir tuh punya toolsnya gitu ya. Ini boleh banget teman-teman ambil catatan dan silahkan dicatat gitu ya. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan, kita pakai metode SMART dulu. Maksudnya adalah SMART ini gimana caranya kita bisa menggapai impian kita dengan tools SMART. Jadi S, specific goals kita tuh apa gitu ya. Nah kita tulis misalkan psikolog klinis gitu ya. Lalu M, measurable, terukur apa enggak. Maksudnya terukur itu adalah saat ini kita bisa ngukur nih apa aja kompetensi yang bisa menggapai psikologi klinis itu. Lalu ada A, achievable. Nah dia itu dapat dicapai ya. Kalau tadi terukur, dia itu dapat dicapai. Dicapainya dengan apa sih yang membuat kita tuh bisa mencapai goals itu tadi. Misalkan dengan
ikut bootcamp gitu, atau kuliah sungguh-sungguh, itu juga bisa. Lalu ada relevan. Nah, relevan nggak sih dengan apa yang ada di zaman yang akan datang? Ya jawabannya relevan kalau kita ngomongin tentang psikologi klinis. Tapi kalau misalnya kita ngomongin psikologi, misalkan kerjaan lain gitu ya, misalkan bisnismen atau mungkin trainer gitu ya, itu juga relevan dan kita harus mencari motivasi eksternalnya. Kenapa sih kita harus menggapai itu dengan cara relevan tadi? Dan yang terakhir adalah time bound. Kita bikin sebuah tenggat waktu. Kapan sih kita mau menggapai mimpi ini atau batas akhirnya kapan? Misalkan kalau psikologi klinis dia harus profesi dulu. Nah, kita hitung lulus S1 berapa, lulus psikologi profesi berapa gitu. Misalkan ternyata di tanggal 13 Mei 2027, ya udah set di tanggal 13 Mei 2027. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa nyari cita-cita dengan apa yang kita senangi, dan itu rumusnya ikigai. Nah, ikigai itu konsep dari Jepang di mana kita tuh mencoba mencari jati diri sesuai dengan ya tadi kebahagiaan. Jadi, kita cari apa yang kita suka, what you love gitu. Lalu kita cari what your strengths, apa kemampuanmu. Nah, kembali lagi kalau mau cari kemampuan, teman-teman bisa identifikasi diri atau ikut tes bakat minat gitu ya. Lalu what world needs gitu ya, apa yang dunia butuhkan. Nah, kita coba melihat masa depan gitu, kira-kira di masa depan butuhnya apa. Kalau kita ngomongin AI, pasti AI dibutuhin di masa depan. Nah, mungkin kita bisa menginovasikan gitu pekerjaan kita saat ini dengan AI gitu. Dan yang terakhir adalah what you can be paid, apa yang membuat kita dibayar. Nah, dengan 4 tadi, apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa yang bisa buat kamu dibayar, apa yang dunia butuhin, itu bisa membuat kamu lebih terpikirkan, oh kira-kira dari 4 aspek ini apa sih cita-citaku. Dan cara yang terakhir adalah ya namanya digital, kita mudah kenal sama banyak orang. Nah, disitulah kita bisa ketemu orang-orang ataupun akun yang menyediakan tentang konseling karir, atau yang paling mudah di zaman sekarang itu adalah coach atau mentor. Untuk biasanya tuh di PTN ada juga ya, misalkan PTN buat ini lulus atau tips and trick SMBT gitu ya sekarang ya. Nah, cara yang kedua itu bisa teman-teman pakai ikigai. Ikigai itu sebuah filosofi Jepang yang mengenai gimana caranya kita tuh bisa menggapai mimpi dengan orientasi kebahagiaan kita. Nah, itu ada 4 caranya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa yang kita suka, kayak hobi, minat, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua, kita bisa gunain apa yang dibutuhin dunia gitu ya. Kayak kita menebak-nebak gitu. Kira-kira yang dibutuhin dunia saat di masa depan itu apa? Misalkan contoh, AI. Ya, AI itu potensial banget di dunia yang akan datang. Jadi gimana caranya kita mungkin berinovasi kerjaan yang kita mau dengan AI gitu. Dan yang ketiga itu adalah what your strengths, apa yang jadi kekuatan teman-teman semua. Bisa jadi bakat, bisa jadi juga minat ataupun kompetensi yang memang teman-teman ahli. Dan yang terakhir itu adalah what you can be paid, apa yang membuat teman-teman dibayar. Nah, apa yang membuat teman-teman dibayar ini berkaitan dengan profesionalitas teman-teman. Jadi ya 4 hal tadi digabungkan jadi satu. Apa yang membuat teman-teman dibayar, apa yang membuat teman-teman sukses dengan kekuatan teman-teman, dan apa yang membuat teman-teman suka, dan apa yang membuat teman-teman dibutuhin di dunia itu, sehingga menciptakan sebuah cita-cita. Nah, saya sendiri pengen jadi psikolog klinis, dan psikolog klinis itu berkaitan dengan strength saya, apa yang membuat saya dibayar, apa yang membuat saya disukai gitu. Dan cara yang ketiga adalah kita ikut aja beberapa bootcamp ataupun relasi dengan mentor-mentor yang membantu kita dalam berkarir. Nah, kalau di kelas 12 biasanya kan ada tuh bimbel SNBT ya namanya ya. Nah, di situ kan mentornya bakalan ngasih tahu gimana caranya lulus di perguruan tinggi, gimana caranya jawab soal matematikanya gitu kan. Dan bakalan ngasih dorongan motivasi buat teman-teman tuh bisa gitu. Dan kebetulan kalau teman-teman mau, saya juga punya platform seperti itu. Oke, Dicatat ya? Iya, dicatat teman-teman ya. Jadi kayak informasi dari kakak ini sangat menarik, say friends. Nah, jadi berbicara tentang sosial media nih, Kak Hafiz, Kak Ainun, bagaimana sih mungkin kakak-kakak bisa kasih tips and trick gimana cara kita untuk bermain sosial media dengan cara yang sehat dan yang benar agar kita tuh tidak merasa anxiety seperti itu. Mungkin dari Kak Ainun dulu.
Caranya pasti adalah kita membatasi gitu ya. Kita membatasi sosial media kita. Mungkin kita punya target tersendiri. Kalau misalkan satu hari kita nggak boleh lebih dari 10 jam, atau kita batasin cuma 8 jam dalam sehari gitu. Jadi kita udah sebenarnya ini ya susah ya gitu. Apalagi kita Gen Z, yaitu Gen Z semuanya segala hal itu ada di situ gitu ya. Ya untuk apa ya, kita kadang istirahat aja masih buka HP, karena kadang kita buka TikTok aja istirahat ya, bener ya. Terus ya itu sih, membatasi sosial media kita, dan kita harus janji sama diri sendiri kalau misalnya kita bersosial media dengan sehat, dan kita nggak perlu membandingkan, kita nggak perlu merasa sedih. Oke, kita ambil senang-senangnya aja, karena di balik itu kita nggak pernah tahu sejatinya dia akan seperti apa. Oke, terus menurut Kak Hafiz gimana? Oke, ini rahasia sosial media teman-teman semua. Dicatat teman-teman. Dicatat ya, bahwasanya memang namanya sosial media itu bakalan menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Itu yang disebut sebagai algoritma gitu ya. Sehingga apa? Betul kata Kak Ainun, batasan diri. Tapi kalau Kak Ainun tadi membahas tentang batasan berapa jam kita menggunakan sosial media, ini adalah batasan kita mau menggunakan sosial media itu baik atau buruk. Kadang mungkin ya ketika kita buka sosmed terus timbul yang buruk-buruk gitu ya. Bisa jadi sebenarnya itu permainan algoritma, tapi bisa jadi juga kita berperilaku seperti itu, seperti stalking gitu ya. Dan ketika kita sering stalking, maka ada yang namanya search engine-nya gitu ya. Itu bakalan mengidentifikasi kesukaan kita apa, dan bakalan menimbulkan feed-feed yang seperti itu juga. Sehingga batasan, bukan cuma batasan waktu, tapi batasan diri kita menggunakan sosial media itu untuk apa. Kalau misalkan teman-teman misal sering follow akun edukasi atau cari edukasi di sosial media, nah itu algoritma yang muncul adalah postingan-postingan edukasi, dan itu justru baik buat teman-teman semua. Tapi sebaliknya, kalau postingan yang dicari gibahan artis, ya timbulnya akun-akun gibah juga gitu. Nah, jadi gitu teman-teman Sci Friends, kayak bisa dicatat ya tips and triknya tuh seperti apa gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya Kak Hafiz, Kak Ainun, tentang fenomena, gimana cara kita menyikapinya, terus habis itu solusi kita untuk bermain sosial media itu dan dengan baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Mungkin Ya. ya itu aja. Gimana menurut Kak Hafiz? Ya, benar sekali yang dikatakan Kak Hafiz dan juga Kak Ainun. Berhubung bahasan kita sudah selesai, berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Hafiz dan juga Kak Ainun, yang sudah mau menyampaikan sharing-sharing kepada Sci Friends nih. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sci Friends di rumah karena sudah mengikuti kita dari awal dan akhir. Sebelum kita akhiri, apakah dari Kak Hafiz dan Kak Ainun ada yang ingin disampaikan untuk para Sci Friends di rumah? Mungkin dua kata gimana? Dari Hafiz dulu. Oke, dari Kak Hafiz dulu gimana? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, semangat buat teman-teman semua yang ingin berpindah transisi antara menjadi siswa menjadi mahasiswa gitu ya. Tentu berat, tapi kami berempat di sini statusnya mahasiswa, juga pernah mengalami, dan alhamdulillah masih baik-baik aja. Jadi saya yakin teman-teman juga bakalan baik-baik aja. Oke, dari aku mungkin untuk teman-teman yang ingin beranjak ke mahasiswa gitu ya, jangan pernah takut untuk mencoba banyak hal, sekalipun itu adalah hal-hal di luar zona nyaman kita, karena dari zona nyaman itu kita bisa bertumbuh dan berkembang, dan kita bisa menggapai sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita impikan, dan kalian akan merasakan, wah ternyata aku ada di titik sekarang juga. Gitu aja. Terima kasih. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan kita lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Bye.